Teman-teman bisa ya langsung nanti cari tuh sahabatjiwa.jakarta.go.id. Di situ teman-teman bisa langsung konsultasi dengan psikolog klinis. Ya, jadi ini bukan tadi curcol ya, bukan curhat-curhatan biasa, tetapi bisa langsung curhat, bisa langsung ngobrol sama teman-teman psikolog klinis ya. Ya, masih bersama saya dalam Future City Talks dan tentunya bersama dengan Dr. Ferry Adrian, Kepala Seksi Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Dr. Ferry, terima kasih masih mau berdiskusi panjang dengan saya. Sama-sama Mas Fajar. Oke, Dr. Ferry, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan begitu ya. Tapi sebelum saya ke inti permasalahan seputar mental health ini yang memang sekarang ini banyak sekali digaungkan oleh anak muda ataupun juga netizen. Saya ingin tanya dulu dok, apa sebetulnya yang kita bisa pelajari dari krisis COVID-19 ini? Jadi seperti kita tahu sebenarnya COVID-19 itu sebenarnya kan penyakit infeksi ya, penyakit infeksi dan disebabkan oleh virus. Namun ternyata dampaknya, ini kita tidak hanya bicara dampak langsung dari si virus COVID-nya sendiri, tetapi ternyata banyak dampaknya di luar itu. Contoh, akibat adanya pembatasan mobilisasi. Jadi banyak orang yang tidak bisa mendatangi tempat-tempat tempat-tempat hiburan, tidak bisa ke mall, tidak bisa ke tempat rekreasi. Jadinya sarana untuk refreshing menjadi berkurang. Lalu dengan adanya belajar di rumah, orang tua jadi stres sekarang ngajar anaknya yang selama ini selalu dipercayakan di sekolah gitu. Termasuk mereka yang sedang menjalani isolasi mandiri. Seperti kita ketahui isolasi mandiri itu lebih kurang kan 14 hari. Nah selama 14 hari di rumah, nggak bisa keluar-keluar, nggak bisa ketemu sama orang. Nah ini banyak juga yang mengalami gejala-gejala atau keluhan-keluhan gitu ya, yang mengganggu psikisnya gitu. Jadi dampak dari COVID-19 memang sangat luas, tidak hanya sebatas dampak langsung saja, tetapi banyak dampak-dampak tidak langsungnya, termasuk tadi salah satunya ke kesehatan mental pasien. Oke, tapi apakah kemudian hal-hal tadi yang dirasakan oleh masyarakat, pelajar begitu ya, bahkan juga ibu rumah tangga, itu sudah bisa dikategorikan sesuatu yang merusak ataupun mengganggu kesehatan mental, sehingga akhirnya dengan mudahnya kita sebut mental issues atau mental health kita terganggu. Seperti apa sebetulnya dok? Iya, jadi untuk mendiagnosa seseorang mengalami suatu gangguan mental, tentunya harus dilakukan pemeriksaan oleh dokter yang ahli di bidangnya. Kita harus ada proses nanti anamnesa gitu ya, menanyakan apa yang dirasa dan lain sebagainya. Mungkin nanti dilakukan beberapa pemeriksaan fisik sebelum nanti ada diagnosa apakah memang seseorang itu mengalami gangguan mental health atau tidak. Dan sebenarnya kan mental itu definisi secara umum ya, banyak sekali tingkatannya mulai dari yang ringan sampai yang berat gitu. Nah, jadi memang seperti tadi Mas Fajar bilang, nggak semudah itu sih ya kita bilang, oh gue mental health nih gitu ya, gue depresi gitu ya. Jadi banyak faktor, banyak ada gejala-gejala yang harus digali terlebih dahulu apakah memang seseorang itu menderita suatu gangguan mental atau tidak gitu. Jadi
mungkin itu satu Hmm. perumpamaan yang digunakan secara terlalu longgar ya, oleh sebagian anak-anak sekarang mungkin gitu Mas. Oke, tapi sebetulnya untuk hal-hal seperti itu, dokter, apakah kemudian ada nggak sih tips secara personal gitu dari dokter yang mungkin biasa dilakukan kalau kita lagi mendapatkan tekanan, terutama gara-gara COVID, kita jadi gampang mungkin stres gitu, kita gampang tertekan. Apa sih sebetulnya yang harus kita lakukan? Kalau dari saya selalu menyarankan bicara, berkomunikasi dengan ahlinya gitu ya. Jadi bukan juga bicara sama orang lain terus jadi bahan. Bukan curhat biasa gitu Bukan ya? curhat-curhat terus nanti jadi gibah misalnya gitu ya. Tapi bicaralah dengan yang ahlinya. Nah, mungkin perlu saya sekalian sampaikan pada kesempatan ini bahwa sejak awal sebelum pandemi dan lalu kami makin kembangkan pada saat pandemi, Dinas Kesehatan sudah memiliki beberapa tools ya untuk membantu warga yang mungkin punya problem-problem ini. Kami punya sebuah tools, kita sebutnya eJiwa. Ini tools untuk melakukan screening. Kita nih statusnya nih apa nih, merah, kuning, hijau, Oke. gitu ya. Nah, itu bisa teman-teman download tuh di Play Store ya. Nama aplikasinya eJiwa, dikembangkan oleh kawan-kawan Puskesmas dan sekarang sudah direplikasi menjadi aplikasinya Dinas Kesehatan gitu. Nah, teman-teman bisa download, situ kita bisa tuh jawab-jawab pertanyaannya. Gitu ada serangkaian pertanyaan, dari situ nanti outputnya itu tadi flagging ya. Ada kategori merah, kuning, dan hijau. Dan ada sarannya. Kalau misalnya hijau, apa yang harus dilakukan? Kuning apa? Hijau apa? Termasuk merah apa? Termasuk ke siapa kita harus berkonsultasi. Nah, sudah dilakukan screening, kita punya lagi layanan berbasis web. Itu layanan konsultasi berbasis web. Kita punya namanya Sahabat Jiwa. Teman-teman bisa ya langsung nanti cari tuh sahabatjiwa.jakarta.go.id. Di situ teman-teman bisa langsung konsultasi dengan psikolog klinis. Ya, jadi ini bukan tadi curcol ya, bukan curhat-curhatan biasa, tetapi bisa langsung curhat, bisa langsung ngobrol sama teman-teman psikolog klinis. Ya, rahasia. Sudah certified dong? Iya, sudah certified. Orang-orang ini memang orang-orang ahli di bidangnya, dan kita nggak perlu takut bocor, karena kita ceritanya cuma sama yang bersangkutan. Saya tidak kenal dia, dia tidak kenal saya, strictly professional relationship gitu ya. Jadi kita nggak takut nih, oh nanti bocor, jadi bahan gibahan gitu. Nah, kita udah lakukan itu Mas. Jadi teman-teman yang punya masalah, yang punya tadi, jangan-jangan saya depresi deh gitu ya. Nah, coba deh lihat diukur pakai tadi eJiwa. Kalau ternyata oh iya nih saya masuk kategori kuning dan merah, kayaknya perlu konsultasi. Lanjut dengan Sahabat Jiwa. Oke, tapi kalau udah sampai step itu dok, setelah itu ada tindak lanjutnya lagi nggak? Apakah mungkin kalau memang tahapnya sudah cukup serius atau berat, ada pengobatan yang harus dijalani, atau memang berhenti sampai konsultasi saja tadi? Nah, jadi tadi pertama kan kita screening, ya screening. Habis screening kita konsultasi dengan psikolog klinis. And then mungkin saran dari psikolog klinis tadi setelah kita lakukan bicara gitu ya, konsultasi, oh ternyata mungkin kamu perlu terapi yang lebih advance gitu ya, misalnya perlu pemeriksaan yang lebih teliti, mungkin perlu nanti pendampingan terapi dengan obat misalnya. Nah, tentunya nanti akan kita rujuk untuk ke dokter psikiatri, dan alhamdulillah di DKI sendiri sudah banyak ya sentra-sentra layanan kesehatan jiwa gitu ya, termasuk bahkan di DKI sendiri kita punya rumah sakit khusus daerah jiwa ya di RSKD Durensawit gitu. Jadi teman-teman bisa nanti setelah screening, konsultasi dengan psikolog, bila perlu nanti bisa langsung berobat ke dokter spesialis kesehatan jiwa. Kalau memang dirasa perlu, gitu yang bisa saya sampaikan. Itu saran yang sepertinya
buat saya juga bisa kepake tuh, Dok. Anyway, terima kasih banyak sudah mau ngobrol banyak hari ini, terutama Terima terkait kasih. dengan mental health ya, yang Iya. memang ramai sekali diperbincangkan. Terima kasih banyak, sehat selalu. Sama-sama, Mas Ya, Fajar. itu tadi perbincangan saya terkait dengan mental health dengan Dr. Ferry Adrian, dan sampai jumpa di Future City Talks.